Dibully dia yang mengambil keputusan dan menyebarkan bahwa si Koko ini akan ngajar taekwondo nantinya. Dan akhirnya ketika Ibu Lydia tanya, Rik, anak-anak mau ujian berapa duit? Anak-anak ujian 50%. Nangisnya di luar. Itu Bu Lydia yang nenangin. Kamu kenapa? Kakinya bengkak, Bu. Itu support mobil, transportasi, pendaftaran semua di setting semua sama Bu Lydia. Juara 1, juara 3, belum ada juara 2 waktu itu. Cuman ya kita sampai final dan ada yang sampai dapat medali emas. Gue ngajar di beberapa sekolah juga, yuk. Ada sekitar belasan sekolah yang gue ajar. Nggak ada itu capsek yang kayak Bu Lydia tuh. Mungkin Bu Lydia kalau bisa denger ini, saya cuma ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Lydia. Ibu Lydia, sorry. Thank you banget buat semuanya dan terima kasih. Wadidaw. 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 Hidup itu memang banyak drama dan penuh cerita, tapi kalau dijalanin bareng Tuhan pasti beda maknanya. Wadidaw, bareng lagi sama gue Leo Singajenaka di ngomongin hidup. Yoi. Ngomongin hidup. Karena hidup ini memang banyak yang bisa diomongin, ya nggak? Iya. Balik lagi nih bareng Derek, dan hari ini kita mau bahas yang spesial ya. Yes, spesial. Tapi sekali lagi sebelumnya gue sampein dulu deh. Gue cerita dulu ya latar belakangnya ya. Gitu ya. Jadi ada sebuah sekolah nih ya. Gue nggak mau sebut sekolah apa. Tempat gue bersekolah di TK, SD, SMP. Namun bukan tempat Derek sekolah. Bukan. Ya. Nah, gue kebetulan ketemu Derek di SMA ya. Namun setelah itu Derek ngajar di sekolah itu. Iya. Ya. Di tempat gue dulu sekolah gitu ya, dan itu berapa lama Rik di situ Rik? 20 tahun. 20 tahun ya, Derek ngajar di situ 20 tahun sebagai guru olahraga, guru taekwondo dan guru juga guru BK. Ya, gitu ya. Dan banyak hal yang kita mau bahas di sini, kita mau obrolin karena bukan infonya tapi memang sudah keputusan tahun ini terakhir ya untuk SMP-nya ya. Untuk SMP-nya tahun depan akan tutup. Jadi akan bubar SMP-nya. Kita mau bahas nih. Yes. Dan sekali lagi juga special thanks buat Ibu Kepala Sekolah ya, Ibu Lydia. Dan Ibu Lydia ini bahkan sebelum gue masuk SMP di situ, jadi dari zaman cici gue SMP udah ngajar, udah jadi guru di situ, dan gue SMP di situ itu udah jadi kepala sekolah. Sampai lu ngajar di kepala sekolah ya? Iya. Ya, berarti udah puluhan tahun jadi kepala sekolah. Dan kepala sekolah, iya benar. Jadi kepala sekolah gue, anak gue juga sekolah di situ jadi kepala sekolah. Masih boleh dia. Sampai anak lu juga jadi kepala. Sekolah di situ ya? Iya, sekolah. Kalau di situ jadi kepala sekolah juga. Dan yang gue mau infoin di sini adalah episode ini juga spesial thank you buat Ibu Lydia. Tapi ini nggak mewakili orang lain ya. Ini atas pribadi kita ya. Atas pribadi gua. Iya, atas pribadi kita. Jadi ini nggak mewakili siapapun ya, nggak mewakili organisasi apapun, siapapun. Tidak. Jadi ini emang pribadi kita aja mewakili. Karena takutnya kalau mewakili, kita bilang mewakili inilah, mewakili itu, takut subjektif ya, nggak objektif ya. Karena ini kan dari sudut pandang kita aja. Dari sudut pandang gua, sudut pandang Leo. Iya, gitu. Oke, langsung Rik. Siap. Jadi latar belakang kita akan ngobrolin itu ya. Ngobrolin sekolah. Nggak boleh disebut. Ya janganlah. Takutnya ada yang nggak ini gitu. Sekolah A ya. Iya kan, karena kita nggak mewakili siapa-siapa kan ya. Oke, lu boleh cerita nggak pertama kali masuk sekolah atau ngajar di situ kan tahun 2006. 2006. Lu datang bawa proposal, terus gimana ceritanya deh, lu dikenalin siapa dan gimana akhirnya sampai lu tuh bisa mendarat di sana. Oke. Gua itu naik sabuk hitam taekwondo itu 2005. Jadi dari putih sampai sabuk hitam. Nah, di sabuk hitam itu kita diwajibkan untuk membuka ekskul atau unit
latihan taekwondo. Iya. Dojong ya, dojong apa? Dojang lah namanya, Dojang, dojang iya. taekwondo. Kalau karate namanya dojo, taekwondo namanya dojang. Gua ngobrol-ngobrol karena gua ngobrol sama Leo sama beberapa teman. Waktu itu Leo dan teman-temannya satu band lagi latihan musik di Kalvari di gereja kita. Ngobrol-ngobrol lalu ketemu dengan Bro Dedi. Dedi basis ya. Dedi basis ya. Lalu dia bilang katanya sekolah A itu lagi nyari satu kegiatan, Rick. Gitu. Oh, dulu Dedi masih gereja aktif di situ ya? Aktif di situ dan dia dekat dengan si Ibu Lydia. Oke, dengan Ibu Lydia. Iya, dibilang lu masukin aja di sana, dibilang gitu. Caranya gimana? Gue tanya si Dedi. Dedi nggak bisa kasih jalur gimana-gimana. Dedi cuma kasih tahu, lu bikin proposal, nanti lu taruh di satpam, pasti nanti lu dihubungin sama si Ibu Lydia ini. Bu Lydia. Karena memang dia yang kepala sekolah dan dia pemegang keputusan saat itu. Ya udah gue lakukan. Di saat itu gue lagi kuliah persiapan untuk skripsi, gitu. Dan gue masih latihan intens di kampus gue. Latihan taekwondonya intens di karena begitu banyak kejuaraan dan gue harus latihan intens. Dan ya udah gue buat proposal dan gue taruh di satpam di depan sekolah. Gue udah tahu karena udah di briefing sama si Dedi, lu tinggal taruh aja, selesai. Tugas lu selesai, di situ lu nyantumkan nomor telepon, pasti Bu dia akan kontak lu. Tapi benar ketika gue taruh, besokannya si Ibu Lydia ini kontak gue. Koderik ya gitu, manggilnya Koderik gitu kan. Karena dia juga belum kenal waktu itu, gue bisa datang nggak ke sekolah untuk bisa ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue datang ke sekolah, gue ajak teman gue namanya Ronald. Ya teman kita lah namanya Ronald kan, punya si Erik gitu kan. Gue sama Ronald datang ngobrol-ngobrol dan akhirnya sepertinya dia suka dengan gue dan Ronald gitu. Karena kita kan masih anak muda, umur masih waktu itu sekitar 24 lah, 25 lah. Masa sih? Iya, 2006. Karena gue 81. Enggak, maksudnya oh ya karena waktu itu kuliah ya? Kuliah, iya. gue kuliah. Gue kuliah nggak beres-beres gitu. Gue kuliah nggak beres-beres. Orang-orang udah lulus, gue masih kuliah, kira-kira gitulah. Jadi gue ngobrol sama mereka, makanya sama Bu Lydia dan Bu Lydia tertarik dengan semangat anak muda kita. Ya udah boleh, tapi dia menyarankan bisa dulu nggak anak-anak yang ada ini untuk latihan di dojang yang gue pegang sekarang. Yaitu gue ngajar di sekolah di dekat Kalibaru, sekolah K gitu. Gue bilang agak sulit karena jauh. Berarti tunggu tahun ajaran baru ya, maksudnya tunggu bulan Juli, Agustus, nanti baru di sana bisa mulai. Tapi kita lihat kota dulu waktu itu. Dan akhirnya itu sekitar bulan Januari gue dipanggil Ibu Lydia. Terus gue follow up tuh per bulan tuh. Gue memang orangnya dilatih untuk bisa memfollow up sesuatu yang gue sedang kerjakan. Jadi gue follow up per bulan. Bu gimana Bu? Ada muridnya belum? Enggak. Ikutnya di bulan Februari. Bulan Maret tanya lagi, Bu jadi nggak Bu? Pokoknya gue tiap bulan gue follow up. Gue hanya nggak ada WA, nggak ada apa. Zaman itu nggak ada BB, hanya SMS. Dan di situ Bu Lydia mulai tertarik dengan semangat gue. Akhirnya gue dibukakanlah di tempat A, sekolah A itu. Dan ternyata pas gue hadir pertama kali untuk memimpin eskul, Bu Lydia sudah mengutus anak-anaknya untuk menyambut Koderik di bawah. Jadi dia kan belum tahu nama pelatih taekwondo Sabem atau apa, dia cuma tahu Koderik. Ya udah, gue disambut. Jadi ketika gue datang, ini Koderik udah hari pertama ya? Hari pertama nih, hari pertama eskul. Udah eskul ya, berarti udah sah ya? Udah sah dan ada muridnya 29 anak. Gitu. Okay. Gue dilaporin ada 29 anak ini, kamu peserta eskul paling banyak di sekolah ini. Tolong ya titip anak-anak, kira-kira ada pesan seperti itu. Ya udah gue datang di hari H, gue ingat banget tuh hari Senin. Hari Senin gue datang sudah ada 2 anak yang menyambut di bawah. Yang satu namanya David, yang satu namanya Sandy kalau nggak salah. Sandy dan David. Koderik ya gitu kan. Iya. Kok gini anak-anak nanti mau latihan gini. Itu gue ingat banget karena sekolah tersebut tidak memiliki lapangan yang sangat luas. Gue latihan di lantai 5. Jadi SMP kan lantai 4. Ada satu lantai lagi ke atas, terus di situ kalau sekarang dijadiin taman, nah gue latihan taekwondo di situ. 29 anak di situ. Di situ gue baru kaget, ternyata sekolah A ini tidak memiliki lapangan. Jadi udah gue ngajar di situ sebisa gue, ya
dengan keterbatasan seperti itu yang membuat gue akhirnya berlabuh di sekolah itu. Tapi gue belum jadi guru saat itu, hanya sebagai guru ekskul taekwondo. Dan kalau lu bilang tadi peserta ekskul paling banyak ya waktu itu ya, yang peminatnya paling banyak, apa sempat demo-demo dulu nggak? Enggak. Oh, langsung. Jadi kehausan anak-anak tentang olahraga di sekolah itu cukup tinggi. Kehausan saat itu ya di 2006 itu kehausan anak-anak tuh sangat tinggi, karena gue tahu banget anak-anak itu yang aktif yang lompat sana lompat sini, tebak debuk, bercandanya juga udah gendongan ya kayak gitulah mereka. Jadi ketika ada ekskul kegiatan olahraga yang menarik, ya udah langsung ikut, ya udahlah kira-kira seperti itu. 29 anak. Kuncinya tetap berarti awalnya dibully dia ya. Dibully dia yang mengambil keputusan dan menyebarkan bahwa si Koko ini akan ngajar taekwondo nantinya. Ya. Nah, waktu pertama gini loh, ini kan sekolah dekat rumah lu nih. Iya, deket banget. Lu waktu pertama kali ngeliatin sekolahan gitu, pasti kan punya ekspektasi kan? Ekspektasi jujur lu kayak apa, dan sampai akhirnya lu memutuskan ke sana gitu, gimana? Jujur ya, rumah gua di Kartini. Jalan Kartini. Sekolah gua. Jadi ya ngelewatin sekolah itu. Bahkan bersebelahan untuk gedungnya. Untuk yang SMP, tapi gue pernah SMP, SD dipindahkan ke yang Kartini juga, karunianya. Jadi gue tahu banget, dan gue suka longok. Ini sekolah jelek banget zaman itu. Sedangkan gue lihat sekolah yang kayak Budi Mulya, Penapur, itu kan gedungnya tinggi-tinggi. Kecuali sekolah ini. Gue nggak tahu deh. Waktu lu zaman sekolah, ya lu merasa. Iya. Zaman gue sekolah mana belum ada gedungnya, masih bentuknya kayak rumah. Nah itu dia. Jadi gue ngelihat sekelas ini bapuk gitu, katanya gimana ya? Ini sekolah apa bisa bertahan gitu kan? Maksudnya apa bisa kuat? Maksudnya dalam fondasi ya, gue takut rubuh juga. Gue lihat seperti itu, mungkin karena gedungnya zaman itu jelek banget gedungnya. Itu yang pandangan gue. Jadi gue pulang taekwondo kan dari Kalibaru tuh, mau pulang ke rumah gue di Jalan Kartini juga lewatin juga sekolah itu. Dan gue lihat zaman itu ada taekwondo. Ya itu gue. Ya lu lari di situ. Gue udah taekwondo. Iya, ada taekwondo dan lari tuh di Gunung Sari tuh. Lewatin jembatan Lause yang ke Bami Encim, terus ya gitu lah, gue sering lihat ada pelatihnya cewek, ada pelatihnya cowok. Gitu. Itu lu ya. Jadi gue lihat, oh dulu ada taekwondo, tapi itu kan gue lihat sekitar tahun 2001, 2000 lah, atau 90-an. Makanya ya gue kan latihan juga dari SMP kan, dari SMP, SMA. Nah gue pulang tuh 90-an ya, berarti 90-an, 98, 99 kali gue pulang naik bajai. Ya ada nih taekwondo juga di sekolah tersebut. Jadi gue akhirnya tahu di situ bekas ada taekwondo. Itu yang gue lihat tuh gedung jelek banget, dan gue jujur agak menghina gitu. Gue nggak mungkin lah masuk sekolah sini. Dan akhirnya gue jadi guru di situ. Nah itu yang memutuskan lo akhirnya udahlah di sini gitu. Ya itu karena kan Dedi itu kan. Dedi kan bilang karena gue berkewajiban harus membuka dojang tempat latihan. Ya gue nggak ada pilihan, sedangkan ini dekat rumah dan gue kenal Dedi kasih saran seperti itu, dan gue lakukan, ternyata ACC dan kebuka, ya udah gue ambil dulu aja. Tapi di zaman gue udah ambil, gedungnya udah tinggi. Iya, udah dibangun gedung baru. Udah bagus, lebih bagus daripada zaman itu. Saat 2006 gue ngerasa udah kalah nih sama gedungnya gitu dari sekolah tersebut, sekolah A gitu. Nah ini masih sekitaran taekwondo ya? Iya. Ketika lu masuk di situ taekwondo kan dengan atas izin Bu Lydia, dan setahu gue disupport banget ya, segala sesuatunya disupport waktu itu sama Bu Lydia. Bisa ceritain nggak? Support apa gitu? Bukan masalah support ya. Kan lu dari nol nih, sehingga bisa ikut kejuaraan. Pengalaman mana? Ada demo, sempet demo ini kan, demo besar-besaran tuh di PRJ juga. Terus meraih medali juga waktu itu anak-anak. Nah, mau ada bisa ceritain nggak itu gimana cerita? Terus ada momen-momen apa aja sih yang menurut lu penting ya saat itu ya? Dan pastinya berkat dukungan Bu Lydia lo ya waktu itu ya. Itu. Jujur, biaya ujian taekwondo itu nggak murah. Di 2006 itu kita ada ujian ke puncak, harganya 200.000. Zaman itu gede. Zaman itu mahal, karena kan UMR
ya masih sejuta 2 juta. Ya kita tahu lah, mungkin kalau zaman sekarang kayak 800.000, kayak 600.000 sekarang. Zaman sekarang, zaman itu 200.000 tuh mahal sekali. Dan akhirnya ketika Ibu Lydia tanya, Rik, anak-anak mau ujian berapa duit? 200.000, Bu. Sebentar ya, minggu depan kamu kesini lagi, saya kasih uang. Buat apa, Bu? Ada hadiah buat kamu dan anak-anak taekwondo. Pas minggu depan, ya gue latihan dan gue promosi ujian supaya anak-anak ikut ujian. Hari H, pas minggu depan gue datang, 50% biaya ujian dia sudah ada di amplop. Karena 29 anak, 29 kali 100.000. Jadi ada 2,9 juta dikasih ke gue. Nih, anak-anak ujian 50%. Dan itu menurut gua ya, menurut gua tuh satu support yang gua nggak bakal bisa ketemuin di sekolah lain atau kepala sekolah lain yang akan memberikan dana mensupport anak-anak yang ujian taekwondonya agak mahal itu disupport 50%. Uangnya dari mana? Jujur gua nggak tahu. Yang pasti dia ya ada nyari dana untuk membantu si Sabem Derek ini dan anak-anak anugerah yang mau naik sabu. Dan itu pertama, support yang pertama tuh gue merasa tuh sampai anak-anak mau ujian aja di support 50%. Jadi anak-anak membayar 100.000. Itu yang menurut gue sih, wah ini sih kaget juga jujur. Karena gue nggak mungkin gitu, lu ngajar di kampus apa dekan gitu kasih UKM-nya. Ini anak-anak mau ujian taekwondo kita bayarin 50%, nggak mungkin, nggak bakal ada. Itu yang gue tahu ya, karena gue juga ada beberapa ngajar di beberapa sekolah di Jakarta juga nggak ada yang support seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, dia support dari segi kepercayaan. Dia kasih gue kebebasan untuk bisa melatih anak-anak. Kalau mau ada latihan tambahan, dia akan mengizinkan untuk latihan tambahan. Bahkan liburan sekolah, anak-anak diajak. Kalau memang ada anaknya yang mau latihan, ajarin. Tapi memang anaknya ada yang mau kan? Memang mau banget, kan? Banyak banget, dan banyak yang bisa dibilang ya itu lah mungkin. Jadi bukan dipaksa ya? Bukan dipaksa. Memang anak-anaknya aktif sekali. Ada yang model kayak Yudi, Hadi, Effendi. Oh itu udah hyperaktif lagi lah, udah hyperaktif banget lah, si Black lagi. Oh gila dah. Itu anak-anak tuh benar-benar semangat sekali sampai siapapun kayaknya kita pengen lawan. Untuk tes pertama kali mereka mau coba fight, kan taekwondo ada pertandingan kan. Pertama kali gue ajak fight itu, gue izin sama Bu Lydia, Bu, anak-anak mau coba try out boleh nggak? Boleh, mau kemana? Gue pelatih nih, gue telepon nih pelatih itu kan, Sabem Hen, gue bilang, Hen, anak-anak mau try out boleh nggak? Boleh Rik, katanya lu datang aja ke Kanaan. Ya akhirnya gue datang ke Kanaan, gue bawa anak-anak, ya bisa dibilang kita menang telak lah. Sampai ada anak-anak yang ketendang sama si Yudi itu sampai pingsan, ya sudah. Tapi kan itu resiko dari olahraga ya, bukannya berarti kita menyakiti, enggak, hanya kita ada pelatihnya, ada wasitnya, semua dalam koridor yang sehat dan diawasin oleh kami para sabuk hitam. Karena beliau juga Sabem Hen juga beliau sabuk hitam, gue juga sabuk hitam, jadi kita udah tahu etika masing-masing. Dan itu pernah terjadi, ditendang, anaknya jatuh, kita kayak mau digebukin sama satu. Jangan ini. Akhirnya Sabem Hen bilang nggak ada urusan. Ini urusan Sabem Derek dengan saya. Ini tryoutnya dalam koridor olahraga taekwondo. Dan akhirnya diredam ya, kita bisa pulang dengan selamat. Tapi saat itu ya kita menang lah. Menang banyak, tapi ada kalah ada. Tapi gue ngerasanya menang, tapi apa mungkin gue kepedean tuh. Yang gue ngerasanya waktu itu ya menang. Di saat itu baru mereka maniak banget. Udah ikut kejuaraan. Akhirnya Bu Lydia menawarkan, mau nggak bikin kejuaraan intern. Intern awalnya nih ya? Intern, iya. Intern tuh apa, Bu Lydia? Bikin kejuaraan di anugerah. Di sekolah itu. Gitu kan. Akhirnya kita bikin tuh kejuaraan itu, dan akhirnya kita bikin ATC Cup. Jadi ATC Taekwondo Club, terus bikin kejuaraan. Ya udah. Itu gue kaget, Bu Lydia support piala, support medali, support apapun untuk
mengadakan kejuaraan di sekolah itu, di sekolah. Dan pesertanya anak-anak internal. Anak-anak 29 itu. Ya, yang internal itu Yang dong. internal itu. Bukan sekolah-sekolah lain. Bukan, kita memang gue jujur belum berani ngajak sekolah lain karena kan kita standarnya bukan profesional karena kita juga masih uji coba dan hebatnya waktu itu yang sabuk-sabuk tinggi atau sabuk-sabuk yang lebih senior yang umur-umurnya udah lebih tua, mereka membantu kepanitiaan itu rapi. Anak-anak itu ya. Anak-anak itu jadi panitianya dari anak-anak. Si panitia itu ketika mau tanding dia jadi atlet. Ketika dia selesai debak-debuk dia nemenin juga atlet yang lain karena setiap atlet kan harus ada coach ya. Nah pendampingnya. Nah si senior ini model Effendi, Henry, Hadi, Aryo, Caidi, Alwin, Ferry itu semua udah bagian dari senior kita lah. Jadi bilang mereka pelopor dan mereka jago-jago dan memang mereka juga dewasa. Mereka udah SMA, tapi mereka membantu junior di bawahnya untuk bisa mendampingi untuk ya adain ke acara itu. Jadi dia tanding juga, habis selesai tanding dia tugas juga, kadang jadi timer, kadang jadi ini. Oke, kita ya berkolaborasi. Satu hari acara selesai dan ketemu juara 1, juara 2, juara 3, kita bagiin piala dan akhirnya acara itu berhasil. Dan itu menurut gua dukungan yang luar biasa. Dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab dan kita semua sebagai tim mengerjakan ini, bukan Cabang Derek doang, bukan, tapi tim dari taekwondo kita mengadakan ini dan hasilnya semua senang karena dapat piala. Walaupun maksudnya ya ini internal tapi tetap rasanya tuh apresiasi banget ya karena iya, dukungannya, kepercayaannya, ruangannya dikasih. Ya lucu aja gitu, misalnya anak-anak cewek nih, cewek sama cewek tanding, gedebak, ada adu kaki, tetak. Nggak mungkin dong dia nangis di lapangan dong. Dia tahan ketika selesai ke luar arena, nangisnya di luar. Itu bully dia yang nenangin. Kamu kenapa? Kakinya bengkak bu, gini. Sorry ya kalau anak zaman sekarang, gua udah dipanggil itu sama orang tua murid. Oh zaman dulu mah enggak, santai-santainya. Kakinya bengkak bu, udah nangis, diobatin. Tapi kamu lolos, kata bully dia, lolos. Tapi siap lagi loh ntar tanding. Iya, bengkak masuk, muka garang lagi, bonyok lagi keluar, nangis lagi. Itu anak-anak cewek. Kalau anak-anak cowok mah lebih badak ya. Cuman anak cewek sampai seperti itu dan ya hebat gitu. Maksudnya acara itu berhasil dan ya memang jujur nggak semua elemen tahu. Mungkin yayasan nggak tahu zaman itu kita ada yang begitu. Tapi ya bully dia memberikan kesempatan dan memberikan wadah. Dari situ bahwa kita menemukan tim inti fighter. Kan yang juara 1, juara 2-nya nih udah mengalahkan temen-temennya kan. Di sini gue nggak tahan lagi. Ada kejuaraan DKI, gue masukin kejuaraan DKI. Itu support mobil, transportasi, pendaftaran semua di setting semua sama bully dia. Sampai kita diberikan kaos official tim yang ada logo kitanya, segala macam dia support gitu. Dan kejuaraan pertama kita sampai jam 11 malam. Dari jam 7 pagi udah pendaftaran ulang, ikut kejuaraan sampai jam 11 malam. Memang bully dia nggak ikut karena memang itu hari Minggu. Kita yang tim yang solid ini dibawa ke sana dan membawa adik-adiknya untuk bertanding dan beberapa ada yang sampai juara 1, juara 3, belum ada juara 2 waktu itu. Cuman ya kita sampai final dan ada yang sampai dapat medali emas. Jadi memang dari internal ini langsung melaju ke DKI. Dan itu ada hasilnya ya? Ada hasilnya. Dan puji Tuhan, gue bersyukur banget anak-anak yang juara-juara, ada 3 anak juara, Hadi, Yosep, sama Indira. Oh ya, gue cerita sedikit. Indira ini ada tuli. Jadi ada keterbatasan atau spesial, dia agak, pokoknya dia pakai alat bantu dengar. Tapi secara, gue kan guru olahraga di situ kan. Gue lihat dia larinya dia punya fisik, dia demen main basket, dia main futsal, bahkan bisa mengalahkan beberapa cowok-cowok. Dia wanita tapi bisa mengalahkan cowok-cowok dalam segi olahraga. Dia juara 3 dan itu gue cukup bangga karena dia keterbatasan pendengaran. Gue kalau lagi coach dia nggak bisa ngomong, gue cuma bilang siap, bisa, lanjut. Ini geser, gue pakai hand signal gitu untuk kasih tahu. Untuk kasih tahu strategi ke dia.
Begitu kan dia memang kalah di semifinal, akhirnya dia dapat medali perunggu. Tapi itu satu sekolah bangga dengan Indira. Gua terutama lebih bangga lagi dan Ibu Lydia lebih bangga lagi tentang Indira ini. Karena dia ada keterbatasan pendengaran. Nah, sampai bisa akhirnya demo di PRJ ya waktu itu ya. PRJ. Itu gimana tuh ceritanya? Oke. Kalau demo PRJ setelah 2000, ketika kita sudah lebih solid tuh, taekwondonya udah lebih solid, lebih banyak generasi bawah yang lebih maju lagi dan makin banyak lagi senior yang bagus. Itu kita diberikan kesempatan untuk tampil untuk promosi sekolah di PRJ. Acara apa itu? Jadi yayasan, kalau nggak salah tuh ulang tahun Jakarta, PRJ kan ulang tahun Jakarta tuh. Oke. Kebetulan pas dong mau ke bulan Juni, mau ke bulan Juli, ada ini supaya dapat murid baru. Iya. Jadi kita promosi, siapa tahu ada yang nyangkut, kita ngadakan atraksi di PRJ itu. Dan itu ya di sebelah standnya Lik. Jadi Lik itu kan resmi tuh dari PRJ kan, produk dia sendiri. Ya kita dikasih kesempatan untuk tampil 2 kali tampil. Kondisi yang dua-duanya lucu. Yang pertama itu tampil pertama itu gue hadir. Gue leading anak-anak untuk tampil semua tuh, dari yang junior, yang senior, yang udah jago-jago, kita udah persiapin atraksinya dari awal sampai akhir. Nah pas minggu depan mau tampil lagi, kebetulan tanggal itu gue sudah beli tiket sama teman-teman ke Singapura. Jadi gue nggak tahu nih ada acara ini. Gue beli tiket dari bulan Maret apa bulan Februari untuk jalan-jalan. Mereka nanya, lu libur kapan? Begini. Ya mungkin di tanggal 25 Juni ke atas lah. Ya udah, mereka jadi beli tiket. Ternyata itu baru ada keputusan mau demo di PRJ itu sekitar bulan Mei apa bulan Juni. Bulan Juni. Dia baru mengundang. Jadi kan gue udah nggak bisa itu. Dan itu gue nggak muncul pun, gue dapat laporan dari anak-anak dan gue setting acara demo itu dari awal sampai akhir seperti yang gue udah latih semua mereka. Itu ya berjalan lancar. Ya nendang papan lah, ada yang lompat lah, ada yang terbang lah, ada yang drama. Namanya anak-anak kan suka lucu-lucu kan begitu. Tapi ya gue persiapkan. Dan itu gue tidak merasa berat karena memang anak-anaknya niat banget dan nekat gitu. Nekat dan mau ngelakuin. Itu yang gue bilang di PRJ. Oke. Jadi benar-benar itu pun ada support juga dari sangat Bu Lydia ya. Sangat Bu Lydia dan support. Selain yang itu kan tadi ada apa? Pasti kan perlengkapan kayak body segala macam, semua itu Bu Lydia yang support ya. Iya. Enggak bukan dari maksudnya bukan dari lu secara taekwondo sendiri ya, bukan ya, dari sekolah. Tapi memang ada juga anak-anak yang patungan beberapa item, tapi kebanyakan ya dari sekolah gitu, dari Ibu Lydia yang mencarikan dana untuk membantu kita untuk tampil. Kayak kita kan demo itu kan tentang papan kan. Iya. Harus ada papan yang biar menarik, dan itu pun juga di support. Iya. Beli Rik papannya berapa? Beli. Mau tampil 2 kali, beli 2 gitu. Makanya tuh kita beli sampai 20, 40 papan, beli aja. Gitu. Dan ya berarti kan ini kita tinggal action, dana udah disiapin, dukungan udah ada, kepercayaan udah ada, tinggal tanggung jawab gua sebagai pelatih dan tim ya sekolah ini untuk tampil itu bagaimana, dan kita yang bisa jalankan itu sampai bukan berhasil karena gue ya, tapi karena anak-anak juga mau, jadi tim ini. Oke. Nah setelah lu jadi guru ekskul ini taekwondo ya, akhirnya kan lu masuk jadi ditawarin jadi guru BK kan. Nah ini lucu. Nah ada nggak prosesnya tuh kayak gimana gitu? Jadi 2008 gue lulus kuliah psikologi, sidang udah selesai, kan 2006 udah ngajar taekwondo di Anugerah. 2007 kayaknya Bu Lydia tuh udah ngincar gue gitu. Oh, jadi dari waktu lu jadi ini taekwondo ya? Iya udah diincar gitu. Sampai anak-anak tuh disetting sama Bu Lydia untuk udah Pak Derik, belum Pade, zaman itu belum muncul Pade. Nah ini gue jelasin. Kenapa sekarang nama gue ada Pade? Nah ini gue jelasin. Ini zaman itu tuh udah kok Derik jadi guru di Anugerah aja. Pokoknya Ibu Lydia udah bilangin sama anak-anak, setiap lu ketemu Sabom Derik, gue nggak tahu apa ya yang diceritain ya, gue nggak ngerti, cuman arahin dia supaya dia mau jadi guru di sini.
Jadi gue suka bawa anak-anak tuh main futsal di sini. Di Gunung Sari di gereja gitu. Gue izin, Bu mau ngajak anak-anak main futsal boleh gak? Boleh. Yang penting lo hubungin orang tuanya. Jadi kuncinya setiap gue mau ajak anak-anak pergi, buat WA, bukan WA ya, kabarin beliau Bu Lydia, dan Bu Lydia suruh gue untuk hubungin orang tuanya. Kasih tahu orang tuanya. Nggak mungkin seseorang itu pergi tanpa gue ajak, maksudnya tanpa gue kasih tahu orang tuanya. Karena itu udah kode etik. Karena gue banyak pengalaman melihat guru-guru gue dulu waktu gue SMP. Itu mereka bermasalah karena ngajak-ngajak kita pergi dan ribut sama orang tua murid. Gue banyak belajar di sana dan gue nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi waktu itu gue 2007 diajak 2008 kan bulan Juli ini tahun ajaran baru. 2008 gue diajak retret sama Bu Lydia. Di situ sudah ada settingan bahwa gue mau ditawarin untuk kerja bareng, masuk ke dalam sekolah sebagai staf guru. Yang lucunya lagi, harusnya gue pendidikan psikologi, harusnya kan guru BK, selesai. Apa yang terjadi? Gue ditawarin jadi guru olahraga. Gue tanya sama Ibu Lydia yang terhormat, Bu, kayak ini nggak ngerti pelajaran olahraga. Gue nggak bisa ngajar basket, gue nggak bisa ngajar futsal. Bu Lydia tanya, tapi kan lu bisa taekwondo dari, lu tuh bergerak. Oke. Kedua, lu futsal main nggak? Ya main. Sering main nggak? Ya kita kan sering main ya. Kita kan suka antar gereja kita main. Ya udah. Cuman kan gue bilang gue nggak bisa cara ngajarnya. Nggak apa-apa, belajar. Sama juga basket juga. Kita kan tiap sini sore main gitu. Selasa Kemis main sama si Leo sama siapa ya. Dengan keterbatasan ya, makanya kita kan bukan anak klub ya, ada ya. Ya udah, tapi kan ya bisa main nggak? Main. Ya udah cukup. Yang penting bikin anak-anak keringetan. Oke. Terus gue bilang, saya nggak punya sepatu, Bu. Sepatu, maksudnya sepatu yang buat olahraga. Karena kan gue, ya background gue kan kampus ya, sepatu cats biasa lah. Gue ke Anugerah ngajar taekwondo juga pakai sepatu cats biasa. Ini kan harus ada sepatu futsal, sepatu basket. Dia menawarkan, mau nggak diajukan budget untuk beliin kamu sepatu. Di situ gue puhau isa nih, nggak enak hati nih. Ya nggak usah deh, Bu. Akhirnya ya udah, gue modal sendiri, gue beli sepatu. Dan akhirnya di situ gue tanya lagi, kenapa harus gue guru olahraganya? Gue keluar jalur ini, ngerasa gue kuliah psikologi, kenapa jadi guru olahraga? Harusnya kan orang-orang yang kuliah di IKIP yang jadi guru olahraga, yang mengambil jurusan PJOK. Sedangkan gue di sini disuruh jadi guru olahraga. Gue takut, gue nggak ngerti apa-apa. Terus gue tanya sama Bu Lydia, alasannya kenapa, Bu? Guru olahraga yang dulu namanya Pak Purba. Zaman lu? Bukan, zaman lu siapa? Adalah pokoknya. Pak Purba, iya, Pak Purba. Dia ngomong sama gue, Pak Purba itu sudah mau pensiun dari, orangnya di mana, Bu? Orangnya di atas di ruang guru. Ya udah, saya izin ya, Bu. Saya mau ketemu Pak Purba dulu. Gue penasaran dong. Kebetulan ada tuh Pak Purba di atas. Pas gue masuk ke ruang guru, di situ ada Bu Sonya, Bu Nani, Bu Yuldi, Pak Purba. Pokoknya ya itulah guru-guru senior. Guru-guru senior ada Miss apa? Miss Marini apa? Marini. Ya Miss Marini, karena macam zaman itu ya 2000, hampir 2008-an ya waktu itu. Gue ketemu Pak Purba, tau nggak Pak Purba ngomong apa? Derek, ini yang namanya Derek. Puji Tuhan, puji syukur, kata dia. Ada Derek yang gantiin saya. Hah? Saya belum deal, Pak. Nggak apa-apa, nggak perlu deal. Yang penting mau, katanya. Gue kayak dijeblosin gitu sama Pak Purba. Pak Purba kenapa? Nggak mau lanjutin lagi jadi guru olahraga. Saya udah tua, udah nggak kuat, dan sudah ya nggak sehat lah, dibilang seperti itu. Kita juga sulit, Rick, nyari guru olahraga yang Kristen. Itu. Yang jadi kendala itu. Teman-teman saya mah banyak guru olahraga, tapi nyari yang sevisi dengan sekolah jarang. Kata dia sulit, saya kata dia. Ini pun juga paling saya, kata dia, yang Kristen kalau lagi kumpul-kumpul se-DKI guru olahraga itu dikit, Rick, paling sekolah-sekolah kayak penabur doang, kata dia, yang lain susah. Puji Tuhan ada kamu. Oh begitu. Jadi ya gue pengen tahu dulu dong, Pak Purba kenapa? Ternyata ya gue lihat dengan kondisi dia yang sudah seperti itu, ya udah. Gue balik lagi ke ruang Bu Lydia. Bu Lydia udah senyum-senyum. Mau ya?
Ya udah, gue kan orangnya nggak enak hati. Ya udahlah, gue sebisa saya ya Bu. Iya. Nah itu yang terjadi sampai akhirnya gue jadi guru olahraga. Guru BK udah pasti karena memang gue lulusan psikologi ya memang. Derek nanti ganti handle BK ya seperti ini. Udah. Bahkan di zaman itu gue kan lulusan Untar. Hebatnya lulusan Untar ketika lulus itu banyak perusahaan-perusahaan yang telepon gue. Karena dia cari lulusan baru untuk jadiin staff ARD atau staff apa di marketplace ya. Ada yang sekolah juga. Gue ngobrol-ngobrol sama beberapa temen gue. Tujuan lu apa Rick di sini setelah lulus? Nyari kerja. Nah itu udah ada kerjaan ditawarin sama Ibu Lydia. Ini lagi ngobrol-ngobrol. Jadi gue sharing ke beberapa teman. Itu udah ada tawarin kerjaan. Tapi kan kalau di tempat lain kan gajinya lebih gede gini. Di perusahaan misalnya di Menara Sampurna, di Menara. Gue diundang interview di menara-menara itu di perusahaan-perusahaan ARD. Tapi kan itu juga belum tentu diterima. Interview mesti pakai bahasa Inggris tuh, Rick. Iya, memang gue interview pakai bahasa Inggris. Ditanya-tanya ya gue, little I can lah, little speak I can. Gue bilang gue keterbatasan dan kemungkinan diterimanya model kayak lu mah kecil kata dia. Jadi ya lu ambil aja sesuatu yang lebih pasti, jujur. Ya udah gue ambil. Dan puji Tuhan, setelah gue ambil, apa yang menjadi berkat Tuhan lewat anugerah ini, walaupun gue nggak ngomong angkanya ya. Tapi semua tercukupi. Gue waktu itu jomblo, gue masih pacaran, traktir beberapa calon-calon pasangan, cari-cari gebetan, nah itu bisa gue lakukan. Dan akhirnya gue bisa beli motor, beli mobil, nikah, buka usaha, dan lain-lain. Semuanya kebanyakan dari sekolah yang memberikan gue penghasilan itu. Di sekolah itu. Gitu sih. Oke. Nah, setelah lu masuk jadi guru BK, guru olahraga, bukan setahu gua tapi memang kejadiannya saat itu kan lu banyak dilibatkan kan sama Bu Lydia kan. Jadi tim yang ngerancang retret, mentoring, sampai ada komunitas rohani gitu. Nah, boleh ceritain nggak itu gimana gitu bisa lahir dan bisa berkembang gitu? Oke. Ada satu tugas lagi yang gue belum cerita dan ini cukup membingungkan buat gue karena gue sepertinya dipersiapkan untuk itu. Jadi ketika gue remaja, gue jadi ketua remaja, gue jadi ketua pemuda, gue tuh disiapkan yang model latihan musik, jadi worship leader, bawain firman di beberapa kesempatan di gereja yang gue beribadah. Itu kepake sama satu tugas, yaitu gue tanpa sengaja ya, harusnya kan ada pembina rohani yang menghandle kebaktian Senin. Tiba-tiba dia mungkin karena kontrak atau gimana, dia udah nggak muncul lagi. Dan itu tidak ada pembina dan gue yang membina kebaktian Senin. Di situ barulah ya kebaktian siswa ya, kebaktian siswa tiap hari Senin. Jadi tiap minggu tuh ada 2 upacara kebaktian. Ya ganti-gantian ya. Kalau upacara udah ada yang handle, yang kebaktian ini nggak ada yang handle. Tapi tanpa sengaja gue muncul di situ. Tanpa sengaja muncul di situ dan semua hal yang gue udah dapatkan ilmu dari gue kan pelayanan dari tahun 2000 tuh. Bertobat pelayanan sampai 2008 gue jadi diangkat jadi guru kan di sana. Lu bayangin 8 tahun itu gue diperlengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang bikin tema khotbah, hubungin pembicara, kayak gitu. Gue udah hatam banget udah itu. Gue tiba-tiba di dalam posisi gue handle kebaktian siswa. Dan itu semua hal yang udah gue pelajari itu kepake semua di situ. Bagaimana? Tapi Bu Lydia tahu itu? Bu Lydia emang sengaja. Oh berarti karena dia tahu kan? Dia tahu karena ini dia udah bilang Derek Senin datang. Iya maksud gue dia tahu lu pelayanan makanya dia tahu. Makanya lu wah ini cocok nih gitu ya. Itu gue nggak tahu di dalam otak dia, gue nggak tahu. Gue nggak tahu cuman yang pasti dia memang mungkin gini. Gue ada satu cerita. Gue waktu retret pertama kali itu gue disuruh datang. Gue belum jadi guru 2008 gue belum jadi guru, tapi gue masih kuliah. Gue disuruh datang. Ketika gue datang ada beberapa guru muda juga datang dan gue kalau nggak salah disuruh kesaksian waktu itu.
Lu kesaksian hidup lu, Rik. Karena malam pertama mestinya yang malam tangis-tangisan buat setiap retret ini diganti dengan malam kesaksian. Jadi nggak ada pembicara di hari pertama. Yang ada kita guru-guru muda. Ada 3 guru muda waktu itu. Gua ada Mister, ada beberapa lagi, dan itu maju kesaksian dan dia lihat kesaksian gue di mana gue dirubahkan oleh Tuhan, gue diselamatkan oleh Tuhan, gue bisa ngerubah hidup gue bisa lebih baik. Dan di situ dia lihat bahwa kayaknya si Derek ini nih udah masuk ke pelayanan nih, udah dari kesaksian gue kan udah tahu kan, maksud gue aktif di gereja, gue jadi ini jadi itu. Nah itu yang membuat gue akhirnya di situ udah lu handle aja deh itu namanya kebaktian siswa. Di situ pun gue bukan apa-apa pembicara tuh sering gak datang di kebaktian itu siswanya. Mau nggak mau nggak ada orang lain di situ, hanya anak-anak dan gue. Ya sudah, anak-anak nanya, Pak, ini pembicaranya nggak datang, bagaimana? Padahal worship leader sudah nyanyi untuk persiapan khotbah. Ya gua otomatis karena nggak ada orang paling dewasa di ruangan itu, cuman gue, ya udah gue maju ke depan sharing firman. Dan itu berkali-kali gue handle pembicara yang nggak datang, nggak datang itu. Akhirnya gue bagikan firman seperti itu. Dan itu menurut gue kayak pengalaman gue tuh bisa kepake itu. Semua hal yang udah ditiapkan Tuhan selama dari tahun 2000 sampai 2008 ini, ketika gue dicemplungkan di sana tuh gue akhirnya jadi itulah bisa kepake terus. Nah, masalah retret itu bicara adalah sistem itu gimana. Gue waktu tahun 2001 itu gue terlibat dalam satu organisasi multi level marketing atau MLM, zaman itu lagi meledak, tentang jual produk dan lain-lain. Tapi ada seminar-seminar yang gue dapatkan tuh bagus, bisa ngerubah hidup gue secara sistem, secara apa. Jadi dia bikin seminar tuh model kayak retret. Ini yang gue ikut dulu, namanya personality camp. Jadi dia keras banget, kita udah kayak retret deh. Ada sesi citra diri, sesi tanggung jawab, sesi persepsi, sesi otoritas, sesi hati. Wah, itu kita yang ikut acara personality camp zaman itu semua hal itu gue lihat ini baik banget buat gue untuk perkembangan rohani, walaupun acara itu acara sekuler. Jadi dia bikin surat-surat, semua ada namanya, amplop-amplop. Jadi ketika gue ada unek-unek sama si A, gue harus tulis gitu. Misalnya gue sebel sama misalnya teman kita namanya misalnya si Jackson atau si Adam gitu. Misalnya gue tulis, Dam, gue sorry Dam, gue ada salah sama lu, gue sempel gini, minta maaf gini. Jadi gue masukin surat-suratnya itu, gue pakai semua sistem itu semua untuk gue terapkan di retret anugerah. Dan itu ya Bu Lydia kasih kesempatan dan dikasih kebebasan selama itu masih dalam koridor Kristen, tidak menyalahi doktrin dan aman-aman saja. Ya sudah, go ahead gitu. Tapi memang pembicara dia untuk khotbah tantangan dia kasih ke pembicara tamu. Tapi untuk sesi hari pertama Bu Lydia kasih gue. Di situ gue sharing biasanya, dan menurut gue itu kepake gitu, sesi citra diri untuk anak-anak muda zaman itu, di mana anak-anak zaman itu semua citra dirinya dirusak oleh apa? Gue kasih tahu orang tua, goblok lu, pinteran lu dibanding lu, pinteran ade lu gini-gini, rusak citra diri. Dari teman-teman, si botak, geledek-geledekin karena palanya botak. Ada yang bibir tebel kan gitu-gitu. Cetonggos, yang kelakuan kayak monyet. Ya pokoknya rusak kan anak-anak ini kan. Citra dirinya rusak kan. Nah, di situ karena gue udah dapet sesi itu, gue pakai lagi dan gue membantu supaya anak-anak ini memiliki citra diri yang Tuhan mau. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Cuman dirusak oleh manusia. Itu yang gue pengen pulihin dulu, dan sesi itu selalu diberikan ke gue, dan itu Tuhan berkarya lah di situ. Iya. Dan sampai berkembangnya sampai ada komunitas-komunitas. Yes. Rohani dong waktu itu kan. Iya. Nah. Di kalangan anak-anak itu ya. Iya. Jadi gini, waktu itu sekolah karena kita ada 4 guru muda, gitu ya, 4 guru muda termasuk gue, dibikin 4 kelompok.
spring, autumn, winter, summer. Jadi kayak ceritanya ya, gue nggak tahu backgroundnya kenapa. Cuman gue cuma dilibatkan saja. Kayak model Harry Potter. Yo. Harry Potter kan pertama kali jadi siswa lo kalau nonton. Gryffindor dengan leader si ini. Ini apa? Slytherin dengan leader si ini. Nah, dia mau bagi 4. Jadi kita ada 4 guru muda sebagai mentor, kepalanya. Jadi untuk belajar kelompok, nasehatin, memperhatikan anak-anak yang kakak kelasnya memperhatikan adik-adiknya, itu semua dibikin dalam satu sistem 4 kelompok itu, winter, autumn, summer, spring. Itu Bu Lydia yang bikin? Enggak, kita. Oh, oke. Terutama bukan gue ya, tapi ada beberapa guru di antara 4 ini gue cuman dilibatkan. Lu jadi ini ya Rick, tapi desainnya udah jadi, gue hanya tinggal dilibatkan. Sama juga ketika retret juga sama, gue yang mendesain, mereka yang guru-guru ini udah siap Rick, disuruh apa siap. Jadi kita tuh tahu batasan, tahu otoritas. Ketika gue pegang ini, yang lain dukung. Ketika dia bikin 4 musim ini di dalam sekolah A tersebut, gue ya siap aja. Tapi di briefing dulu bagaimana, contoh ya, cara anak-anak kelas 7 nih, kelas 1 nggak bisa ikut dasi. Yang mau ingetin siapa? Kakak kelompoknya. Jadi bukan guru lagi. Jadi secara sistem tuh kelas 3, misalnya kelas 3, kelas 2, kelas 1 SMP ya misalnya, atau 7, 8, 9. Kelas 7 ada masalah, kelas 8 bantu. Kelas 8 ada masalah, kelas 9 bantu. Kelas 9 ada masalah, langsung ke gue gitu, ke si pemimpin mentornya ini. Itu yang membuat seperti itu, dan itu kita jalankan cukup oke. Dan itu akhirnya berkembang menjadi satu komunitas rohani, dan kita bisa ngobrol di luar, spring dengan spring, winter dengan winter, summer dengan summer, autumn dengan autumn, biasanya seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa anak yang merasa cocok ke gua. Di 2009 ini gua diundang ke rumahnya temen lu yuk, yang anaknya sekolah di Anugerah, gitu si Hau gitu kan. Ketika gua datang ke rumah dia, udah ada sekitar 18 anak di rumah dia. Gue disuruh datang. Nah, akhirnya gue datang tuh. Ketika gue datang ke situ, mereka cuma bilang begini, tolong bina kami. Hah? Dia bilang ini banyak loh. Gue bilang gitu, ini banyak loh. Iya, tolong bina kami. Ya udah. Kenapa? Butuh gua gitu sebagai, karena saya udah nyaman dengan Pade seperti itu. Dan itu yang membuat gue, ya udah gue handle mereka, dan gue kasih PR mereka. Mereka kan gue target gue adalah gue pengen mereka tuh jadi calon-calon pemimpin. Caranya gimana ketika anak itu pengen jadi calon-calon pemimpin? Ya udah pasti gue suruh mereka jadi leader di sekolah masing-masing. Bentuk aplikasinya apa? Lu orang jadi ketua OSIS. Gue mau mereka semua jadi ketua OSIS. Orang 4-5 anak ini tim intinya gue pilih dulu 5 anak tim inti. Gue mau mereka semua di sekolah yang berbeda jadi ketua OSIS atau jadi pembina rohani atau apapun. Semua harus make it, harus berhasil jadi leader. Leader itu bukan bicara angan-angan teori, gue maunya praktek. Apa yang lu butuhkan tentang presentasi, apa yang lu butuhkan tentang sumber daya, lu boleh tanya ke gue. Tapi gue mau lu semua terjun ke market SMA, jadi ketua OSIS. Dan di tahun itu 2020 memang arah sudah mau ke COVID. Mereka semua jadi ada yang jadi wakil ketua OSIS, ada yang jadi ketua OSIS, ada yang jadi pembina rohani di sekolahnya, ada yang bikin komsel di sekolahnya. Nah, itu yang gue arahkan. Tapi itu semua berawal dari mana? Ya sekolah A itu. Karena mereka adalah murid-murid dari sekolah A yang sudah dekat dengan gua. Itu sih. Nah, jadi kan banyak kesempatan hidup nih ya. Iya. Kesempatan hidup, pelayanan yang terbuka lewat sekolah ini kan. Yes. Gue bisa beli mobil, bisa cicil motor, bisa nikah. Nah, duit dari mana kalau dari itu? Kesempatan atau kepercayaan yang paling ngerubah hidup lu yang pernah boleh dia kasih apa? Ini paling berarti satu dong. Iya. Kesempatan apa gitu yang benar-benar, dan kesempatan atau kepercayaan ya? Yang boleh dia kasih ya. Karena kan banyak banget tuh kesempatan yang dikasih tuh.
Ya pintu gerbangnya dari yang taekwondo itu sih. Itu yang paling lo inget tuh? Paling gue inget, karena kalau dari pintu gerbang ketika gue kasih proposal dan tidak di-ACC oleh beliau, ya sudah nggak ada perjalanan gue di sini. Itu aja sih. Nah, lu sempat jadi wali kelas juga kan? Sempat jadi wali kelas, walaupun gue nggak cocok banget rasanya. Harusnya gue jadi guru BK aja udah. Nah, tapi kan ini perjalanan nih, guru, wali kelas, Ya, guru nikah, olahraga, sampai bisnis juga ya. Dan itu boleh dikatakan Bu Lydia tuh sebagai saksi ya, Saksi dalam ya. kehidupan lo itu ya. Iya. Nah, titik yang paling ngebentuk hidup lo apa gitu? Titik yang paling ngebentuk hidup gue ya apa ya, jadi bilang ya kepercayaan itu dari yang taekwondo itu, dari Bu Lydia itu. Dari Bu Lydia itu, ketika gue diberikan kepercayaan untuk bisa mimpin kejuaraan, bawa anak-anak tanding sampai anak-anak sampai ini dan itu semua, ya itu kesempatan itu yang menurut gue nggak semua sekolah atau kepala. Gue ngajar di beberapa sekolah juga yuk, ada sekitar belasan sekolah yang gue ajar, nggak ada itu kepsek yang kayak Bu Lydia tuh. Mereka cuman datang, yang penting si Derek datang, ada muridnya, nggak telat, bener pulang kasih duit, selesai. Itu sekolah-sekolah lain karena juga nggak ada ini kan, nggak ada kedekatan. Iya, jadi dan juga nggak ngerasa si Derek ini siapa. Si Derek cuma nanya guru eskul yang datang ngajar pulang udah di sekolah lain. Tapi di sekolah ini, di sekolah A ini ya Bu Lydia kasih begitu banyak kesempatan. Mungkin gue dianggap seperti anaknya sendiri kayaknya. Ya, jadi kalau sekolah lain mah sebatas bisnis, sebatas profesional. Iya, profesional aja. Baik kontrak aja, kontrak misalnya 2 tahun eskul taekwondo. Gue datang, ada muridnya, diajar, selesai udah, nggak ditanya tuh biaya ujian berapa, mau bikin kejuaraan. Kalau ini kan diperhatikan, tapi memang gue kebetulan punya kemampuan dan tahu caranya. Ya itu yang membuat gue bisa perform, dan kesempatan itu mahal buat gue, karena belasan sekolah yang udah gua muter-muter itu nggak ada yang kasih gua kesempatan, itu cuma Bu Lydia. Iya. Nah, terus kan lu sempet resign nih. Resign ya. Terus balik lagi kan, dan sampai sekarang akhirnya nih SMP tutup gitu. sampai tutup. Nah, boleh nggak? Kenapa resign ya? Bukan. Jadi ya lu ceritain waktu resign ya, terus perjalanannya. Iya. Sampai lu balik lagi, terus gimana lagi? Oke, gini. Penyebab gue resign itu mungkin banyak hal yang tanda tanya, karena gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa. 2017 dari 2017 dulu, dari 2017 itu gue ketemu dengan anak yang ngurusin konsumsi di perpisahan sekolah A ya. Terus gue ngobrol sama dia, ya udah, makanannya apa? Menurut gua secara umum makanan panitia dan acara harusnya Hokben. Tuh, jangan sebut lagi. Harusnya ya brand itulah. Si H itulah. Si H dan B itu. Ya pasti seperti itu kan. Ada karage. Ada yang gampang dimakan lah. Yang gampang dimakan, dan semua makanan panitia udah pasti, semua gereja juga itu gitu. Kita udah tahu lah, gereja, acara kampus, semua makanannya itu gitu, dengan kotak ya, dengan sumpit, mayones, ya udah tahu lah itu ya. Ya gue mengusulkan itu, tiba-tiba dia mengusulkan bahwa satu lagi produk itu ayam K gitu. Gue mulai nanya, apa itu? Ayam geprek dikasih keju, dibakar, dimakan. Gue kaget, kayaknya menarik sekali. Gue detik itu langsung gue cari, dan lu kenal juga, namanya si Jojo, Jonathan yang kecil. Oh iya. Iya, si Jojo itu, si Jojo yang deket rumah lu itu, si Jojo kecil itu. Jojo, lu tahu ayam K nggak? Tahu Pak De, kata gitu. Udah naik motor cabut, makan gue di daerah sana lah, daerah kota gue makan, dan gue tertarik banget, dan akhirnya gue berpikir mau membuka franchise itu. Dan kesempatan itu jujur bukan dari mana-mana, tapi dari anak yang sekolah di sana. Dan di situ gue bukan meninggalkan pelayanan gue atau pekerjaan gue menyambilkan. Jadi gue rubah konsepnya, adalah si bisnis ayam K ini sebagai side job, sedangkan gue sebagai guru di sekolah A ini sebagai yang utama. Karena gue sebagai guru tetap, gue harus terus datang, dan gak mungkin gue tinggalkan, dan itu gue komitmen datang. Itu ketika rumah gue masih di Kartini. Ketika tahun kedua 2018 gue
gue membuka lagi karena gue punya begitu banyak kesempatan dan channel dan ada uang juga dari hasil ayam K ini, gue membuka satu brand lagi, franchise yang namanya J, gitu. Si kopi J ini, ya gitulah, gue buka sebelah kampus dan akhirnya meledak. Dan di situ gue masih tinggal di Kartini, tidak masalah. Tapi jadi masalah adalah ketika keluarga istri gue pindah ke daerah jauh lah ya, arah jauh mau ke Tangerang situ, perbatasan antara ya gitulah Tangerang gitu. Dan pasti perjalanan itu karena gue jujur, gue sebagai pria naik motor, istri gue kerja dia naik mobil karena memang itu udah kesepakatan karena istri gue juga mau nganterin anak gue segala macam, ada anak gue nggak mungkin naik motor, udah gue yang naik motor. Dan di perjalanan itu jauh, pulang jauh, pergi jauh. Dan satu titik gue masih komitmen di sekolah itu. Tapi di satu titik gue tuh kayak udah berkembang lagi dan makin berkembang usaha gue yang di luar sekolah. Gue tuh kayak menuntut waktu di mana setelah gue pulang jam 3 teng itu gue harus ngurusin semuanya tuh. Karena ada mau buka 3-4 cabang lagi yang harus dikerjakan. Dan hari itu gue pulang bisa jam 4 pagi, nyampe ke rumah gue yang jauh itu, tidur sejam, jam 5 pagi udah bangun, jam 6 pagi sudah jalan lagi. Jadi gue tidur cuma sejam. Dari pagi on terus ngajar, pulang ngurusin lagi sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi baru pulang. Jadi gue tidur cuma 1-2 jam. Terus gue tidur di sekolah. Memang gue nggak full time, bukan full time, maksudnya gue nggak full-fullan ngajar karena kan olahraga paling berapa, BK berapa, udah, makanya banyak waktu luang ya, akhirnya gue istirahat di situ. Dan ada satu kejadian di mana gue udah tinggal di sana, gue pulang, gue pergi pagi-pagi ngajar, gue ketabrak. Gue lagi naik motor, gue dihajar motor lain, jeger, jatuh, berdarah, siku, lutut, biasalah kita kena sini aja, sini aja, dekul, ini aja, ya pokoknya gitu. Untung muka enggak lah, jadi gitu. Dan gue masih ngajar, jam 1 siang tuh kayak gue masih ngajar. Kalau saya gue ada jadwal ngajar BK jam 1. Dari situ gue bingung nih antara pulang ke rumah gue yang di perbatasan itu atau balik ke rumah nyokap gue yang di Kartini. Tapi gue kalau pulang ke rumah gue yang perbatasan itu nggak ada siapa-siapa kan, bini gue kerja, sedangkan gue luka. Dan akhirnya gue pulang ke Kartini. Gue pulang ke Kartini, jam lihat masih ada ini, akhirnya gue ngajar. Gue ngajar dengan kondisi celana robek, berdarah, darah masih netes, gue masih ngajar. Di situ gue mulai berpikir, gue udah nggak kuat dengan kondisi fisik gue dan tempat yang jauh itu, dengan kondisi gue naik motor. Itu yang membuat gue nggak langsung resign dalam arti blok gitu, enggak. Gue hanya mengundurkan diri sebagai guru tetap, menjadi guru honorer dulu. Jadi guru honorer di mana gue datang ngajar, selesai kewajiban gue ya selesai pulang. Itu yang terjadi. Jadi gue resign tuh bukan karena gue ada konflik, bukan karena gue maksudnya ada yang bilang si Derek kan udah banyak usahanya, akhirnya dia meninggalkan tugas di ini dan itu. Enggak, gue masih cinta anak-anak. Gue lebih demen ketemu anak-anak dibanding ketemu karyawan. Gue lebih demen ketemu anak-anak dibanding ketemu customer. Tapi ya secara uang, secara bisnis memang itu kan gue lagi grow up. Tapi gue mencoba semuanya, gue masih handle. Tapi ketika rumah gue jauh, gue udah nggak sanggup. Akhirnya gue membuat surat untuk jadi guru honorer dan mau mengajukan resign di tahun 2020. Dan akhirnya COVID terjadi juga gitu. Nah, di 2022 beli dia lagi telepon gua, jeng. Halo Bu, Derek, bantulah kami lagi katanya. Kenapa Bu? Ini nggak ada yang jadi guru olahraga Derek. Dia bilang gitu. Ya sudahlah, bantulah. Kamu kan cuman ya siapa lagi yang bisa ngebantu kita kalau yang sevisi, yang gitulah. Pokoknya udah sevisi ya kira-kira seperti itu. Dan akhirnya ya gue pikir dan dalam satu kendala juga waktu itu ya sudah, gue juga udah kangen juga sama anak-anak. Ya udah akhirnya gue balik jadi guru lagi 2022. Jadi gue resign tuh 2020, 2021 udah resign, 2022 balik lagi sampai sekarang. Dan jujur kondisi sekarang tuh lebih enak sih sebenarnya. Lebih enak dari sisi timnya. Oh. Karena banyak guru-guru muda
yang udah masuk, yang mereka tadinya dari murid, ada juga yang tadinya dari murid punya cowok, cowoknya punya talenta, talenta itu dipakai di sekolah A, akhirnya sekarang jadi guru juga. Itu ada juga pembina rohani yang masih muda, dan kita satu tim itu gue ngerasa nyaman banget ya untuk sekarang. Cuman ya disayangkan. Iya. Selesai tahun ini. Jadi sekolah Anugerah Sekolah A. Jadi sekolah A sekali lagi bukan tutup, tapi tingkat SMP-nya yang Tingkat ditutup SMP-nya. ya, karena defisit ya. Defisit. Karena sekali lagi sekolah ini sebenarnya bentuknya pelayanan gitu. Iya. Dan gue dengar sedikit banyak sejarahnya, ceritanya. Jadi dulunya ada pendeta yang membangun sekolah ini tujuannya buat pelayan, karena zaman dulu sekolah susah, mau ngebangun anak-anak supaya pintar tuh susah. Akhirnya didirikanlah sekolah ini supaya siapapun bisa sekolah, bisa pintar gitu. Cuman tujuannya memang pelayanan kan. Berarti lu lebih tahu ya tentang ini ya dibanding gua, kan hanya guru. Iya, tapi ya ini gue juga dengar sejarah dari beberapa orang. By the way, Leo pun salah satu ini loh, gitu. Alumni dan organisasi di alumni ya, ada organisasi alumninya ya. Iya, ada. Dan Leo aktif dia. Jadi, tahu dia. Jadi memang karena bentuknya pelayanan butuh support dana kan. Yes. Beda kalau sekolah-sekolah yang memang bisnis gitu ya, maksud gue ya, memang ya untuk cari profit. Mesti cuan kan. Iya, jadi gue mau luruskan itu. Jadi sebenarnya ya karena defisit sih gitu, karena memang support dananya udah nggak ada gitu ya. Oke, terakhir Rick. Yes. Kalau nih ya, lu boleh menyampaikan langsung dari hati lu nih. Yes. Say thank you buat Bu Lydia dan Sekolah Anugerah. Ulang ya. Iya. Kalau nih ya, sekali lagi ulang ya. Oke. Kalau ya, lu dikasih kesempatan untuk boleh menyampaikan dari hati lu nih ya. Say thank you untuk Bu Lydia dan sekolah tempat lu berkembang secara hidup di situ ya. Yes. Lu pengen sampaikan apa? Ya, silakan. Kalau gue sih jujur mengucapkan terima kasih banyak sekali terhadap sekolah di mana gue bisa berkembang, bertumbuh, bertanggung jawab. Gue bukan berarti guru yang perfect, gue bukan berarti guru teladan. Gue juga banyak melakukan kesalahan, tapi di situ gue diberikan satu kesempatan, satu tempat di mana semua hal bisa dibicarakan, semua hal bisa dibantu, bisa dikondisikan untuk siswa lebih bertumbuh, lebih berkembang. Jadi gue mengucapkan terima kasih kepada sekolah A. Dan terutama buat Ibu Lydia, thank you. Selama saya hidup, saya belum pernah ketemu mentor yang keibuan banget. Karena mentor gue banyak kan koko-kokoan gitu. Iya. Banyak kan cowok gitu. Akhirnya gue ketemu satu sosok mentor, mungkin mama rohani buat gue. Karena gue pacaran pun waktu itu Yoy, dibantu doain gue. Oh. Karena dia tahu gue masih jomblo dan masih ya gitulah, masih bingung lah nyari sini dan dia mengetahui proses itu. Dan gue jujur ucapin thank you banget. Mungkin Bu Lydia kalau bisa denger ini, saya cuma ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Ibu Lydia, thank you banget buat semuanya dan terima kasih ya, jadi dari hati. Dari hati gue. Jadi memang saat itu kondisi atau posisi lu, Bu Lydia tuh udah kayak orang tua kedua ya. Yes. Karena setiap hari ketemu. Iya, bos gue juga. Iya, bos gue juga. Ngobrol, segala macam. Mentoring, curhat, semua cerita. Deket cewek sama siapa pun cerita sama dia. Iya, gitu. Iya. Bu Lydia cuma bilang, yang ini jangan Rick, yang ini nggak cocok. Ada dia kasih saran-saran. Yang ini aja. Oke, jadi gue ngerasa ya, mungkin ya jujur gue bukan gimana cuman ya mungkin orang tua gue nggak sedekat itu gitu sama gue, sampai urusan begituan gue tanyain, karena kan ini udah bicara kerohanian, bicara tentang apa maunya Tuhan, karena gue lihat juga Bu Lydia sebagai hamba Tuhan, dan gue minta dia doakan juga, mungkin karena dia yang doa mungkin Tuhan lebih denger ya, oke gue mengandalkan dia lah dibanding gue gitu kan. Iya. Tapi kalau menurut lu gimana ya tentang Bu Lydia sebagai dulu dah? Iya, gue memang muridnya.
Kalau untuk kedekatan sehari-hari, Derek pasti lebih dekat 20 tahun ya. Ya gue 20 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun, tapi setelah itu memang tetap ada komunikasi. Iya. Dan kalau sekali lagi ini tidak mewakili siapapun, ini dari hati kami masing-masing. Banyak hal yang kalau dibilang terima kasih aja aduh. Kayak banyak ilmu, banyak pelajaran karena memang gue bisa sampai di titik ini pun dibentuk pun sama Ibu Lydia dari masa-masa waktu SMP gitu. Jadi melalui kesempatan ini pun selain Derek, gue juga cuma mau ucapin aduh thank you Bu, thank you buat gimana ya, kita ya bingung katanya thank you banget lah udah buset ya. Karena udah banyak hal ya yang Bu Lydia lakukan khususnya buat sekolah. Sekali lagi karena keterlibatan, karena anak gue sekolah di situ juga kan, gue ngalamin keterlibatan, bahkan gue ngalamin hal yang gue sempet netesin air mata juga ya. Ketika ternyata Bu Lydia menyiapkan seorang donatur buat anak gue gitu. Dan anak gue waktu itu bisa dapat beasiswa segala macam. Itu juga karena Bu Lydia. Sekali lagi bukan gue dan anak gue aja, tapi buat sekolah gitu. Karena Bu Lydia udah banyak. Dari zaman dulu berarti. Iya, dari zaman dulu udah banyak melakukan something buat sekolah ini. Gue rasa itu ya. Iya. Untuk episode ini buat yang nonton, sekali lagi bisa menjadi berkat karena memang banyak yang bisa kita omongin sebenarnya. Tapi kesempatan ini khusus buat Bu Lydia, buat sekolah yang udah berperan dalam hidup kita masing-masing. Sampai di titik ini, biarlah boleh menjadi berkat dan boleh baru kali ini sih gue nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, ini satu hal. Leo sebagai murid yang dulu dicangka bandel, sedangkan gue dari guru yang tidak sempurna sama sekali, tapi ya kita hanya bisa mengucapkan terima kasih. Iya, karena memang secara nggak langsung diangkat ya kita ya. Dan diangkat. Lu sebagai murid, gue sebagai rekan kerja, dan gue sebagai bawahan tuh dikasih kesempatan dan kayak di titik ini sih luar biasa. Iya. Oke, itu aja teman-teman yang udah nonton kali ini. YouTube itu memang banyak drama dan penuh cerita, tapi kalau dijalanin bareng Tuhan, pasti beda maknanya. Wadidaw. Thank you Ibu Lydia. Sampai ketemu lagi di Ngomongin Hidup. God bless. Wadidaw.